Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, satu kebahagiaan tersendiri Allah izinkan kembali kita bertemu di majelis ini. Bagi saya selepas Idul Fitri baru bisa bersilaturahim, akan tidak ada salahnya kita saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita, ibadah selama Ramadan, dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus melanjutkan segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, sehingga kita betul-betul merasakan sepanjang waktu, sepanjang masa, kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang masa kita berada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan pula berkah Ramadan kemarin membuat kita betul-betul merasakan betapa hidup ini tidak hanya untuk sesuap nasi, tapi untuk menjadi khairun nasi. Jadi kita ketemu dengan dua nasi, nasi sesuap dan nasi khairun. Apa yang kita sampaikan nanti, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harapannya kita betul-betul bisa menjadi khairun nasi. Apa itu khairun nasi? Sebaik-baiknya manusia. Jadi menjadi khairun nasi itu artinya bagaimana kita betul-betul menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan ini sebenarnya adalah keniscayaan hidup. Jadi kalau kita perhatikan hidup itu tidak bisa lepas dari sesuap nasi. Kalau sesuap nggak cukup ya sepiring nasi. Kan nggak mungkin memang kita lepas dari sesuap, dua suap, sepiring, dua piring nasi. Tetapi yang tidak boleh dilupakan juga, hidup itu harus menjadi khairun nasi. Jadi sesuap nasi perlu, tapi menjadi khairun nasi itu penting. Nah, sekarang kita bicara sesuap nasi dulu. Sesuap nasi itu kalau kita beri nama sesuap nasi atau dua suap, tiga suap, itu sebenarnya ya hakikat dari rezeki. Itu hakikat dari rezeki. Nah, kalau sesuap nasi itu urusannya adalah rezeki, berarti sesuap nasi itu urusannya siapa ibu? Rezeki itu urusannya Allah. Soal rezeki itu urusan Allah. Dan ini amat sangat kita yakini. Ya, sebagai orang yang beriman, kita tentu percaya dengan nama-nama Allah. Dan dari sekian banyak nama Allah, ada nama yang sangat jelas, yaitu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Berarti memang fix sebenarnya urusan rezeki itu adalah urusan Allah. Urusan sesuap nasi itu adalah urusan Allah. Bahkan
Allah kemudian mempertegas di banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. Satu saja saya sebutkan, tapi ini mewakili ayat-ayat yang lain karena ayatnya banyak tentang jaminan rezeki dari Allah. Nah, salah satunya ada di surat Hud ayat ke-6, surat ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma dan tiadalah min dabbatin, apa saja yang berjalan fil ardi di muka bumi. Apa saja yang berjalan di muka bumi berarti makhluk hidup. Nah, termasuk di dalamnya adalah manusia. Illa 'alallahi, kecuali atas Allah. Apa yang atas Allah? Rizquha, rizki mereka. Kecuali rizki mereka itu ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, berarti sebenarnya dalam hidup kita ini ada nggak istilah mencari rezeki? Ada orang bekerja. Bekerja itu untuk apa? Cari rezeki. Kalau bekerja cari rezeki, berarti dia merasa kalau dapat rezeki itu karena bekerja. Betul? Seandainya tidak bekerja, nggak akan dapat rezeki. Dan terus ayat ini maka yang kemudian jadi diskusi adalah apakah rezeki itu harus dengan usaha atau dengan tawakal. Tawakal itu harus pakai usaha nggak? Harus. Berarti intinya orang kalau nggak berusaha nggak akan dapat rezeki. Iya. Jadi kalau ibu pengen dapat rezeki, ibu harus apa? Ikhtiar. Iya. Harus ikhtiar atau harus tawakal? Ikhtiar dan tawakal. Iya. Kalau cuma ikhtiar, nggak tawakal, dapat rezeki nggak? Nggak berkah. Kalau tawakal tapi nggak ikhtiar, ini yang ingin kita coba mantapkan, karena ternyata awal mula kenapa manusia sulit untuk menjadi khairun nas itu karena pengertiannya seputar rezeki, seputar sesuap nasi itu masih salah. Tapi yang jelas memang soal rezeki apakah harus usaha atau cukup dengan tawakal, ya, tanpa usaha itu menjadi diskusi yang tidak hanya di kalangan orang awam, ya. Saya, ibu ini kan masuknya awam, tapi di kalangan orang yang berilmu juga ya, ada semacam diskusi bahkan perdebatan. Pernah terjadi antara dua ulama besar, yaitu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi waktu itu posisi Imam Asy-Syafi'i masih menjadi santri, masih menjadi muridnya Imam Malik. Ya, tapi kan Imam Asy-Syafi'i itu santri yang jenius, santri yang cerdas. Diskusi kedua beliau ini, kata Imam Asy-Syafi'i, rezeki itu ya harus dicari. Kalau nggak dicari ya nggak akan mungkin dapat rezeki. Kata Imam Malik, enggak harus nyari. Tanpa nyari pun ya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Jadi kalau seandainya enggak nyari, ya tetap dapat rezeki. Tidak harus nyari. Kata Imam Syafi'i enggak bisa. Ya. Sehingga cerita kedua beliau ini enggak ketemu. Nah, Imam Syafi'i karena posisinya murid, ya, beliau kemudian lebih memilih untuk diam. Ya. Diam itu bukan berarti menerima pandangan sang guru.
Nah, selesai itu beliau keluar. Nah, waktu beliau keluar, beliau disapa oleh temannya, Syafi'i, kamu mau nggak? Ini ada orang punya kebun anggur, ya, dia mau panen, butuh yang mau memetik anggur. Imam Syafi'i merasa ini kesempatan, ikut beliau memetik. Nah, waktu selesai memetik kan beliau dapat upah. Upahnya adalah 1 ikat anggur. Nah, Imam Syafi'i merasa saya dapat 1 ikat anggur ini karena saya bekerja, berusaha memetik buah anggur. Nah, setelah dapat buah anggur itu, beliau seperti merasa dapat amunisi untuk gurunya, bahwa saya dapat anggur ini karena saya bekerja. Maka beliau kemudian sowan lagi ke Imam Malik untuk menunjukkan, guru, ini saya bekerja, makanya saya dapat anggur. Ditaruh anggur itu, dipersilahkan Imam Malik untuk makan. Nah, selesai, Imam Syafi'i kemudian seperti punya argumen yang kuat. Kan betul guru, kita hanya akan dapat rezeki kalau kita berusaha. Buktinya, ini saya berusaha, makanya saya dapat anggur. Terus apa kata Imam Malik? Enggak juga. Iya, enggak juga. Dengan tawakal juga bisa kok dapat rezeki. Lu gimana? Enggak mungkin, kata Imam Syafi'i. Terus kata Imam Malik, dan dari tadi saya nggak kemana-mana, kan faktanya saya dapat anggur. Kan ini rezeki dari Allah. Imam Syafi'i baru sadar. Beliau dapat anggur dengan bekerja. Gurunya dapat anggur juga, tapi nggak pakai kerja. Nah, maka inilah harusnya pandangan kita. Kalau kita nyari rezeki itu sebenarnya biar kita dapat rezeki atau biar kita dapat, agar kita menjadi khairun nas. Maka inilah pegangan kita, bahwa kalaupun saya mencari rezeki, walaupun judulnya mencari rezeki, mungkin dengan bekerja, mungkin dengan berdagang, mungkin dengan berusaha apapun, sebenarnya bukan untuk mendapatkan rezeki, tapi untuk menjadi khairun nasi. Karena, dan ini sebenarnya nanti berisiko, kalau ibu berdagang terus ibu dapat untung, ibu merasa dapat untung itu karena apa? Karena dagang. Karena dagang. Dia merasa saya dapat untung ini karena dagang. Berarti dia mengakui nggak kalau itu sebenarnya rezeki dari Allah? Kan seperti dia tidak mengakui bahwa sebenarnya itu adalah rezeki dari Allah. Allah memang sedang menyiapkan rezeki beliau ini adanya di pasar. Makanya Allah buat dia jadi pedagang. Karena pedagang kan perginya ke pasar. Begitu di pasar dia dapat rezeki. Itu sebenarnya rezeki hasil dia dagang atau rezeki yang memang sudah disiapkan oleh Allah? Sudah disiapkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan ya tentang sesuap nasi dan khairun nasi. Sesuap nasi itu rezeki, tapi khairun nasi itu adalah nikmat. Khairun nasi itu adalah nikmat. Sebenarnya yang penting rezekinya atau nikmatnya? Nikmat. Ada nggak orang yang dapat rezeki banyak tapi nggak bisa menikmati? Itu
Persoalannya kenapa? Karena rezeki tidak membuat dia menjadi khairun nasi. Tapi ada nggak orang yang rezekinya nggak banyak tapi menikmati? Ya, ada. Bapak Ibu pilih mana? Rezeki banyak nggak bisa menikmati, rezeki sedikit tapi merasakan nikmat. Nggak ada pilihan ketiga. Sukanya milih yang nggak ada. Ya, dan itu kita lihat fakta dalam kehidupan, ya Allah. Dia kurang apa gitu rezekinya? Kok mengkonsumsi narkoba? Itu orang kurang apa rezekinya, tapi kok rumah tangganya berantakan. Itu mereka dapat rezeki tapi tidak bisa menikmati. Nah, rezeki itu memang sumbernya sesuap nasi, tapi kalau nikmat itu adanya pada khairun nasi. Nah, kalau rezeki urusan Allah, maka nikmat menjadi khairun nasi itu urusan siapa? Urusan kita. Itu urusan kita. Bukan urusan Allah. Itu sepenuhnya adalah urusan kita. Jadi kalau sesuap nasi itu sudah dijamin oleh Allah, kalau khairun nasi, inilah yang memang harus sepenuhnya diusahakan. Diusahakan. Nah, usahanya seperti apa? Ini salah satu kriteria khairun nasi menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, kata Nabi, hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk menjadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain, itu kita harus berusaha atau cukup tawakal? Nah, kalau ini jelas murni kita harus berusaha. Tidak akan mungkin manusia bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain kalau dia tidak mengikhtiarkannya, tidak mengusahakannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya fokus kita bukan pada sesuap nasinya, tapi bagaimana kita fokus pada khairun nasi. Jadi nasi yang khairun, bukan nasi yang sesuap. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebenarnya menjadi keniscayaan hidup. Ya, bahwa hidup ini sebenarnya oleh Allah dirancang tidak untuk sesuap nasi. Ya, dirancang tidak untuk sesuap nasi, tidak dirancang untuk sepiring nasi, ya, tapi dirancang untuk menjadi khairun nasi, menjadi sebaik-baik manusia. Nah, bicara tentang sebaik-baik manusia, nah nanti ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana kita menjadi khairun nasi dalam pandangan Allah. Menjadi khairun nasi dalam pandangan Allah. Jadi Allah memandang kita betul-betul menjadi khairun nasi. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab, ya Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi khairun nasi, ya, dalam pandangan diri kita sendiri, ya, dalam pandangan diri kita sendiri. Jadi kita memandang diri kita ini betul-betul menjadi sosok yang sebaik-baiknya manusia. Bapak Ibu, ada nggak orang yang memandang dirinya sebagai sampah? Ada juga. Memandang dirinya sebagai sampah. Tidak menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri.
tidak menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, ada nggak orang yang membenci orang lain? Ada. Itu yang menanggung kebencian dia atau orang lain? Dirinya sendiri. Berarti dia tidak menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri. Nah, karena itu memang sisi khairun nas ya, dalam pandangan diri menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi khairun nas bagi sesama. Sebaik-baik manusia bagi manusia yang lain. Ya, menjadi sebaik-baik manusia. Ibu kalau lihat parkiran teduh, ya, sebelahnya panas, ibu parkir di mana? Terus yang panas buat siapa? Berarti kita belum menjadi khairun nas untuk orang lain. Karena itu memang khairun nas harus utuh, ya, bagi Allah, bagi diri sendiri, dan bagi sesama. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya saya bisa menjadi khairun nas ya, untuk Allah, untuk diri, dan untuk sesama? Caranya, kalau kita ingin menjadi khairun nas dalam pandangan Allah, khairun nas di sisi Allah, maka kita harus melakukan ikhtiar. Nah, nama ikhtiarnya adalah istinfar. Istinfar. Apa itu istinfar? Mengharap manfaat. Mengharap manfaat. Mengharap manfaat ke siapa? Ke Allah. Jadi kalau kita pengen menjadi khairun nas dalam pandangan Allah, justru yang harus kita lakukan adalah meminta manfaat kepada Allah. Bukan memberi manfaat. Allah nggak butuh manfaat dari kita. Kita yang butuh manfaat dari Allah. Nah, wujud istinfarnya apa? Mengharap manfaatnya. Wujudnya adalah kita mendapat rahmat Allah. Jadi wujud manfaat yang kita harapkan dari Allah, wujudnya adalah rahmat. Karena memang nanti akan kita lihat, tidak ada manfaat yang lebih kita butuhkan dari Allah melebihi manfaat bernama rahmat. Ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari Allah. Ya, contohnya rezeki. Rezeki itu dari Allah. Manfaat nggak Ibu? Manfaat. Rezeki itu manfaat buat kita. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang dapat rezeki tapi nggak dapat rahmat, rezekinya akan jadi apa? Akan sia-sia, bahkan rezekinya akan jadi masalah. Tapi kalau seandainya ada orang rezekinya sedikit, karena nggak dapat rezeki sama sekali, itu nggak mungkin. Yang membedakan adalah ada yang rezekinya diluaskan dan ada yang rezekinya disempitkan. Dan itu juga Allah sudah sampaikan ke kita, Bapak Ibu. Salah satunya nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 62 kalau nggak salah. Jadi ada yang dilapangkan dan ada yang disempitkan. Ada orang yang oleh Allah disempitkan rezekinya, tapi dilapangkan rahmatnya. Masalah nggak bagi beliau Ibu? Enggak. Dengan rezeki yang sempit itu dia bisa sabar, dia bisa ikhlas, dia bisa sabar karena mendapatkan rahmat Allah. Makanya istinfar kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan orang kalau sudah dapat rahmat Allah, hidupnya pasti akan tenang bersama Allah. Jadi tenang bersama Allah.
Orang kalau tenang bersama Allah, pasti dia akan menjadi khairun nas dalam pandangan Allah. Karena dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah protes dengan takdir. Dia akan menjadi khairun nas dalam pandangan Allah. Itu istinfar. Khairun nas di sisi Allah. Dan kalau khairun nas untuk diri sendiri, kita menjadi sebaik-baik manusia untuk diri sendiri, usaha kita adalah dengan intifal. Dengan intifal. Jadi ada istinfal, ada intifal. Apa itu intifal? Mengambil manfaat. Makna aslinya adalah mengambil manfaat. Mengambil manfaat dari siapa? Dari Allah. Dan karena manfaat dari Allah itu adalah rahmat, maka intifal berarti merasakan rahmat Allah. Jadi usaha kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bagaimana saya selalu merasakan apapun yang ada dalam hidup saya ini sebagai rahmat Allah. Jadi kalaulah dikasih sehat, kita akan menjadi khairun nas untuk diri kita sendiri kalau kita merasakan sehat itu sebagai rahmat Allah. Kalau dikasih sakit, rahmat. Sakit itu rahmat Allah bukan, Bapak Ibu? Apa wujudnya? Dengan sakit kita punya kesempatan sabar. Jadi kalau ada orang yang dia merasakan sakit itu sebagai rahmat Allah, otomatis dia akan menjadi orang yang sabar. Nah kalau dia sabar, dia akan menjadi sebaik-baik manusia untuk dirinya sendiri. Betul nggak? Karena orang kalau sabar, seperti apapun kesulitan hidup, itu masalah nggak? Nah, nggak masalah. Dan itu akan dialami oleh pribadi-pribadi yang selalu merasakan bahwa apapun yang ada dalam hidup saya ini adalah rahmat Allah. Entah manis, entah pahit. Kalau manis bersyukur, kalau pahit bersabar. Dan mungkin saya pernah sampaikan, sabar itu mudah atau sulit? Dan ini nanti ada kaitannya dengan akibat Bapak Ibu. Jadi orang kalau istinfar, dia akan tenang bersama Allah. Kalau dia intifak, merasakan rahmat Allah dalam segala apapun, dia akan menjadi pribadi yang damai bersama diri sendiri. Dia damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri itu artinya nggak ada masalah dengan dirinya. Nggak ada masalah dengan dirinya. Tapi itu hanya akan dirasakan kalau kita betul-betul selalu intifal. Dan sekali lagi intifal itu merasakan rahmat Allah di dalam apapun yang ada dalam hidup kita. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu dari Allah, nggak Bapak Ibu? Dari Allah. Makanya apapun yang ada dalam hidup ini, kita percaya itu dari Allah. Nah, tidak hanya sekedar percaya, tapi saya memahaminya ini adalah rahmat. Jadi rahmat itu bisa berupa sehat, tapi bisa berupa sakit. Rahmat itu bisa berupa dapat rezeki, bisa pula rezeki itu hilang. Dia akan menjadi orang yang damai bersama diri sendiri. Dan Bapak Ibu bisa langsung rasakan betapa Bapak Ibu damai dengan diri sendiri kalau Bapak Ibu berkenan mau mengatakan gak apa-apa untuk segala sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan.
Kita pasti akan menjadi orang yang damai dengan diri sendiri kalau kita mau mengatakan nggak apa-apa untuk segala apapun yang kehadirannya tidak kita inginkan. Dan mengatakan nggak apa-apa itu mudah atau sulit? Coba Bapak Ibu bilang nggak apa-apa gitu. Dihina orang. Kita dihina orang terus kita bilang nggak apa-apa, itu damai nggak kita? Damai. Bapak Ibu pengen damai atau nggak damai? Ya udah cukup bilang nggak apa-apa. Sendal mahal hilang, nggak apa-apa. Ditipu orang, nggak apa-apa. Karena kalau kita mengatakan nggak apa-apa, berarti kita menganggapnya sebagai apa-apa. Otomatis ya. Kalau kita nggak mengatakan nggak apa-apa, nggak mau, berarti tandanya apa-apa. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul kita menyayangi diri kita sendiri, sendal mahal hilang. Kalau kita mengatakan apa-apa, apa-apanya apa? Yakin nggak ada. Sendal mahal hilang. Kalau itu apa-apa, apa-apanya apa? Pulang nggak pakai sendal, betul? Nah, pulang nggak pakai sendal itu apa-apa atau nggak apa-apa? Apa-apa. Apa-apanya apa? Kan malah sehat kalau jalan nggak pakai sendal. Nah, jadi skemanya memang seperti ini. Tapi kita coba lanjutkan dulu. Iya. Nanti kalau sudah utuh, Bapak Ibu mudah-mudahan jadi jelas. Oh, seperti ini menjadi khairun nasi. Jadi ke Allah sudah, ke diri sudah, tinggal ke sesama. Nah, kalau ke sesama, caranya adalah dengan kita melakukan infak. Kalau istinfak itu mengharapkan manfaat dari Allah, wujudnya rahmat. Intifak mengambil manfaat. Jadi awalnya mengharap, Allah kasih. Kalau Allah kasih tinggal mengambil, menerima. Jadi intifak itu bisa bermakna menerima manfaat. Istinfak memohon manfaat. Intifak menerima manfaat. Nah, kalau sudah menerima manfaat tinggal apa? Tinggal infak. Infak itu artinya memberi manfaat untuk orang lain. Nah, manfaatnya dalam bentuk membagikan rahmat Allah. Membagikan rahmat Allah. Bapak Ibu takdirnya kaya, uangnya banyak, terus Bapak Ibu membagikan uang itu ke orang lain. Itu sebenarnya Bapak Ibu sedang membagikan uang atau sedang membagikan rahmat Allah berupa uang? Rahmat Allah. Karena uang itu sejatinya adalah rahmat Allah. Berarti kita merasa berjasa nggak memberikan uang itu ke orang lain? Enggak. Karena sebenarnya uang itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada beliau melalui saya. Karena saya dapat rahmat berupa uang kan dari Allah. Berbagi rahmat. Membagikan rahmat Allah kepada yang lain. Nah, kalau membagikan rahmat Allah kepada yang lain, otomatis kita akan menjadi orang yang bahagia bersama sesama. Ya udah, kalau sudah begini hidup kita selesai. Tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, bahagia bersama sesama. Kan kita hidup ini nyari apa lagi kalau nggak nyari tenang, damai dan bahagia. Jadi sebenarnya berikhtiar menjadikan diri kita khairun nasi itu adalah tanda betapa kita
betapa kita menyayangi diri sendiri. Nah, cara kita menyayangi diri sendiri tiada lain adalah kita harus menjadi khairun nasi dalam pandangan Allah, dalam pandangan diri sendiri, dan dalam pandangan sesama. Nah, kalau kita lihat skema ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti untuk menjadi khairun nasi kita mulai dari istighfar. Iya, kita tidak akan mungkin bisa menjadi khairun nasi yang berkelanjutan kecuali kita harus mau istighfar, yaitu mendapat rahmat Allah. Kan kalau orang kaya enak bisa berbagi uang, saya miskin berbagi apa? Tahu nggak Bapak Ibu, orang miskin itu bisa berbagi sesuatu yang lebih bernilai daripada yang dibagikan orang kaya. Apa wujudnya? Berbagi kesabaran. Ada orang miskin, uangnya sedikit tapi sabar. Itu membuat orang yang nggak terlalu miskin malu nggak ngelihat beliau. Nah, ya Allah, beliau bisa sabar. Kenapa saya tidak sesabar beliau? Jadi orang yang tadinya nggak sabar, jadinya sabar. Nah, dia bisa sabar itu karena ngelihat ada orang yang lebih susah ketimbang dia, tapi bisa sabar. Berarti orang susah ini sudah berbagi apa? Kesabaran. Dan itu jauh lebih bernilai. Tapi sekali lagi, kita tidak akan mungkin bisa berbagi kecuali dengan kita mendapatkan rahmat Allah. Dan cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan kita melakukan istighfar. Ya, melakukan istighfar, yakni memohon manfaat dari Allah. Memohon manfaat dari Allah. Ya, kalau memohon manfaat dari Allah, kenapa manfaatnya itu wujudnya rahmat? Ya, walaupun sebenarnya manfaat yang kita bisa dapatkan dari Allah itu banyak, bisa dalam wujud banyaknya rezeki, kemudahan segala urusan, ya, terjaga dari segala musibah. Itu kan yang melakukan sebenarnya adalah Allah. Kita terjaga dari musibah yang ada di atas kita nggak jatuh, itu kan karena memang tunduk kepada kehendak Allah. Ya, semua yang ada dalam hidup kita ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Jadi manfaat yang kita butuhkan dari Allah itu banyak. Bisa bernafas, ini kan manfaat yang kita butuhkan dari Allah. Allah masih menyediakan oksigen yang bersih, itu kan manfaat. Tapi sekali lagi, dibanding manfaat dalam bentuk apapun, rahmat Allah itu segala-galanya. Jadi tidak ada manfaat hidup terbaik yang dibutuhkan hidup manusia yang melebihi rahmat Allah. Karena ya, hukumnya seperti yang tadi kita sampaikan, seberapapun kita mendapatkan manfaat macam-macam dari Allah, manfaat dalam bentuk uang, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk kesenangan, ya, dalam bentuk kesehatan, tapi di dalamnya nggak ada rahmat Allah, itu pasti akan jadi masalah. Ada orang yang dia mendapatkan manfaat rezeki yang banyak, kan rezeki itu datangnya dari Allah, tapi nggak dapat rahmat, maka kekayaannya pasti akan jadi masalah. Dan itu banyak kita jumpai dalam kehidupan. Nah, karena itu nanti ini kelanjutannya Bapak Ibu, tanpa rahmat Allah manusia tidak akan mungkin menjadi khairun nasi untuk dirinya dan sesamanya. Jadi ternyata untuk bisa menjadi khairun nasi untuk diri sendiri, yang menjadi khairun nasi untuk sesama, itu ternyata butuh rahmat
Allah. Kenapa butuh rahmat Allah? Karena memang manfaat terbaik yang kita bisa berikan untuk diri sendiri, manfaat terbaik yang kita bisa berikan untuk orang lain adalah manfaat yang di dalamnya ada rahmat Allah. Manfaat yang di dalamnya itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia suka membantu orang lain, suka membantu orang lain. Berarti hidupnya manfaat nggak Ibu? Manfaat untuk siapa? Untuk orang lain. Tapi orang yang dibantu kemudian membalas kebaikan orang tadi dengan keburukan. Kira-kira kalau orang yang membantu itu Bapak Ibu rasanya apa ke beliau? Nggak apa-apa atau kesel? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kira-kira tetap berlaku baik atau berhenti? Itu kan sangat tergantung. Saya sebenarnya ngasih uang ke beliau atau ngasih rahmat Allah. Karena memang Bapak Ibu, kalau ada orang yang merasa saya ngasih uang ke dia, dia membalas kebaikan dengan keburukan, itu pasti kesel. Tapi kan saya ngasih uang ke dia, uang ini adalah rahmat Allah. Dan hukumnya rahmat Allah kalau diberikan ke orang lain, itu rahmat Allahnya berkurang atau malah bertambah? Bertambah. Nah karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasul mengatakan tiadalah sedekah itu mengurangi harta tapi menambah harta. Nah pertanyaannya, yang pasti bertambah itu uangnya atau rahmat Allahnya? Nah ini yang kadang kita suka hitung-hitungannya itu pakai. Katanya kalau banyak sedekah uangnya ditambah. Ini saya banyak sedekah udah sebulan kok nggak nambah. Yang nambah itu adalah rahmat Allahnya. Kenapa? Karena uang yang saya berikan kepada beliau itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada saya. Tapi betapa banyak manusia yang lupa bahwa uang yang ada pada diri kita itu sebenarnya adalah rahmat Allah. Badan kita ini rezeki atau rahmat Allah? Kalau rezeki mungkin nggak disalahgunakan. Mungkin. Badan saya, tangan saya, terserah saya. Mau saya pakai apa tangan ini? Nempeleng orang juga kalau maunya saya, ya ini tangan saya. Itu karena dia memahami kalau tangan ini adalah rezeki. Tapi bayangkan kalau kita memahami tangan ini rahmat dari Allah. Mungkinkah tangan ini digunakan untuk menempeleng orang? Maka tangan ini akan dipakai buat apa? Kebaikan. Rahmat itu buat menyayangi, buat melakukan amal kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus, nah ini sebenarnya muter-muter, tapi memang kadang itu harus kita lakukan muter-muter. Jadi tanpa rahmat Allah, manusia tidak akan mungkin menjadi khairun nasi untuk dirinya dan sesamanya. Nah sekarang, untuk bisa dapat rahmat Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk mendapat rahmat Allah, maka kita harus menjadi khairun nasi dalam pandangan Allah. Kita harus menjadi khairun nasi dalam pandangan Allah. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa saya adalah khairun nas dalam pandangan Allah. Itu cara agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Kita harus membuktikan bahwa saya memang pantas untuk disebut sebagai khairun nas. Nah, orang-orang yang pantas untuk menjadi khairun nas, mereka lah yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah.
Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana caranya saya bisa menjadi khairun nas dalam pandangan Allah? Ya. Bagaimana caranya? Caranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Durrah binti Abu Lahab. Abu Lahab meriwayatkan hadis, bukan Abu Lahabnya, Durrahnya. Oh, berarti Durrah anaknya Abu Lahab. Ya. Oh, berarti dia orang yang nggak baik. Yang nggak baik itu kan Abu Lahabnya. Durrahnya itu dikenal sebagai sahabiah yang punya jasa luar biasa terhadap Islam. Jadi dari keturunan yang tidak baik sangat mungkin lahir keturunan yang baik. Dari sosok yang tidak baik, Abu Lahab kan sudah divonis. Tapi anaknya, putrinya ada namanya Durrah. Maka beliau meriwayatkan hadis dan hadisnya sahih. Jadi hadisnya diawali dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, siapa sebaik-baik manusia? Kata Nabi adalah aqra'uhum. Aqra'uhum itu bisa diartikan orang yang paling banyak membaca. Membaca apa? Lil Qur'ani, terhadap Quran. Aqra'uhum lil Qur'ani, siapa yang paling banyak membaca Quran. Nah, kalau banyak membaca Quran itu untuk siapa? Allah. Untuk siapa lagi kita baca Quran kalau tidak untuk Allah? Itu kan ibadah. Baca Quran itu adalah ibadah. Jadi kalau pengen menjadi khairun nas dalam pandangan Allah, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Aqra'uhum lil Quran. Ya. Meskipun ada juga yang mengatakan yang paling baik bacaannya. Yang paling baik bacaannya. Nah, kalau yang paling baik bacaannya ukurannya apa? Ukurannya belajar. Ukurannya belajar. Yang belajarnya nggak berhenti terus menyempurnakan bacaan. Iya. Jadi Aqra ini bisa yang paling semangat belajarnya, yang paling banyak membacanya. Terus masih ada lanjutannya. Wa afqahuhum fi dinillahi. Dan yang paling faqih di dalam agama Allah. Paling faqih itu paling memahami. Jadi faham urusan. Dan itu wa atqahu lillahi, dan yang paling bertakwa kepada Allah. Paling bertakwa kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan baca Qurannya paling baik, paling banyak, pengetahuan agamanya paling banyak, semangat ngajinya paling banyak. Ya, pokoknya kalau ngaji itu datang paling awal gitu. Sebelum yang lain datang, udah datang duluan, menunjukkan semangat. Ya meskipun bukan berarti kalau kemudian telat jadi kayak gak semangat, enggak. Ini Allah yang menilai. Ya, kita juga nggak boleh suudzon. Ya, Allah yang menilai, tapi betul-betul menunjukkan semangat. Ya, saya terlambat karena harus ngurus yang lain, kan tidak bisa disebut sebagai orang yang gak semangat mengaji. Betul-betul membuktikan. Paling takwanya juga iya. Maka orang-orang seperti ini berhak untuk mendapatkan apa, Bapak Ibu? Berhak untuk mendapatkan rahmat. Berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dapat rahmat Allah itu sebenarnya sudah selesai. Nanti untuk menjadi khairun nas, ya, kepada diri sendiri, khairun nas kepada sesama, udah dapat rahmat Allahnya, menjadi mudah. Karena memang khairun nas kuncinya ada pada sejauh mana kita mendapatkan rahmat
Allah. Nah, kadang Bapak ini yang rahmat Allah, ini yang menjadi pikiran kita, ya Allah. Saya belajar Quran, iya. Banyak baca Quran juga, iya. Berusaha ngaji, memahami agama juga, iya. Berusaha untuk takwa juga, iya. Tapi kok saya merasa belum sepenuhnya mendapatkan rahmat Allah. Sebagai bukti, kita kalau dihina orang masih mangkel nggak Bapak Ibu? Itu sebenarnya satu indikasi kita belum dapat rahmat Allah. Belum dapat rahmat Allah. Ya apalagi kalau saya sudah baik sama dia kok nggak baik sama kita. Itu tanda kalau orang seperti ini belum mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau mendapatkan rahmat Allah itu nanti akan kita lihat ya di uraian berikutnya. Tapi orang kalau betul-betul dapat rahmat Allah itu akan melihat apapun sebagai kesempatan beramal baik, sebagai kesempatan beramal baik. Karena Allah meletakkan kebaikan itu di dalam segala urusan. Dalam persoalan dihina tadi, ketika kita dihina, kita punya kesempatan apa, Bapak Ibu? Sabar, memaafkan, betul. Tapi pada saat yang sama ada kesempatan yang lain nggak? Ada, apa itu? Mangkel, jengkel, pengen membalas. Itu yang lebih kuat pada diri kita yang mana, Bapak Ibu? Padahal ya Allah, sholat saya nggak kurang, ibadah saya juga nggak kurang, ngaji saya juga nggak kurang. Tapi kenapa saya kok kayak masih miskin rahmat? Rahmat saya belum cukup untuk menjadikan apapun sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Kenapa? Nah, Allah beritahukan kepada kita, terutama kalau kita sebenarnya sudah jadi khairun nas. Kalau kita jadi khairun nas, kan salah satunya adalah aqra'uhum lil Quran, paling banyak membaca Quran. Dan siapapun yang membaca Al-Quran pasti ketemu dengan surat Al-A'raf ayat 50. Nah, emang ada apa di Al-A'raf ayat 56? Ada pemberitahuan dari Allah, pemberitahuan yang sangat penting kaitannya dengan bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah. Di ayat itu Allah mengatakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, menjadi khairun nas dalam pandangan Allah, caranya adalah dengan kita berbuat ihsan. Itu cara yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lihat ini Bapak Ibu, Allah itu kurang apa ke kita untuk menjadikan diri kita diri yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Seperti seorang ibu yang selalu ngajarin ke anaknya, nah kalau kamu pengen dapat uang dari ibu, kamu caranya begini. Kalau kamu pengen dapat uang banyak dari ibu, caranya begini. Wah, itu anak-anaknya senang gak? Senang, karena dikasih tahu caranya. Nah, Allah memberitahu kepada kita cara agar kita dapat rahmat Allah adalah dengan kita berlaku ihsan. Bapak Ibu yang rahmat Allah, ini sifatnya sebenarnya mengulangi tentang penjelasan ihsan ini. Mudah-mudahan Ibu gak bosan ya, mengulang-ulang terus. Kenapa harus diulang? Karena faktanya kadang kita belum memenuhi apa yang memang menjadi kriteria ihsan. Jadi mudah-mudahan dengan diulang-ulang kita semakin dimantapkan oleh Allah, yang untuk betul-betul kalau pengen dapat rahmat Allah cukup dengan kita berlaku ihsan. Ihsan itu adalah amal baik yang dilakukan dengan 3 kriteria. Pertama,
semata karena rahmat Allah. Semata karena rahmat Allah. Jadi apapun amal kita itu dengan kesadaran bahwa saya bisa melakukan amal ini karena rahmat Allah. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin saya bisa mengaji. Ini rahmat Allah, saya bisa hadir di masjid istiqomah, hadir di majelis tazkiyah. Ini rahmat Allah. Tidak menyebut yang lain, Bapak Ibu. Kalau ada faktor lain yang seolah-olah itu ada kausalitinya, itu tidak kita anggap. Ya bisa loh, rumah saya dekat, apa susahnya saya nanti di masjid istiqomah. Kalau ada orang yang merasa saya bisa ngaji karena rumah saya dekat, maka dia ngaji itu amal baik kan, Bapak Ibu? Tetap amal baik, tapi tidak memenuhi kriteria ihsan. Orang yang bersedekah karena dia merasa uangnya banyak, makanya saya bisa sedekah, uang saya banyak. Sedekahnya tetap amal baik, tapi nggak bisa disebut sebagai amal ihsan. Yang kedua hanya mengharap rahmat Allah, nggak usah yang lain. Kalau yang lain kelihatannya ada, nggak usah direken. Cukup rahmat Allah saja. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Bapak Ibu, sholat duha biar rezekinya banyak, boleh nggak? Salah nggak? Loh, kalau salah selama ini, kalau sholat duha malah pelajarannya kan kalau pengen rezekinya banyak, rajinlah sholat duha. Boleh? Boleh. Boleh. Sholat duhanya tetap amal baik. Yang memang mungkin saja Allah akan memberikan rezeki. Tapi kalau harapannya biar dapat rezeki, sholat duhanya amal baik tapi belum tentu memenuhi kriteria ihsan. Jadi ihsan itu betul-betul pure, hanya mengharap rahmat Allah. Ibu baik sama tetangga, boleh nggak berharap tetangga juga baik sama ibu? Boleh. Berarti amal baik ibu itu adalah amal baik, tapi memenuhi kriteria ihsan? Tidak. Enggak. Mungkin dapat kebaikan dari tetangga, tapi rahmat Allah belum tentu, karena berharap bukan rahmat Allah. Ini yang sering kita lupa. Dan yang terakhir, mengembalikan semua hasil dari amal baik kepada rahmat Allah. Jadi apapun hasil dari amal baik kita itu rahmat Allah saja. Bapak Ibu dagang kan amal baik, terus untung. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu dapat untung karena apa? Nah, kalau karena dagang berarti mengklaim keuntungan itu hasil dari saya dagang. Dagangnya amal baik nggak? Ya. Usaha baik nggak? Ya. Tapi jadi amal ihsan? Belum tentu. Yang akan jadi amal ihsan adalah saya dagang. Karena ini adalah amal baik yang disuruh oleh Allah, bahwa saya untung. Keuntungan ini adalah rahmat Allah semata. Ini rahmat Allah. Jadi tidak pernah menyandarkan hasil dari amal kepada amal, tapi kita menyandarkannya kepada rahmat Allah. Nah, kalau sudah melakukan amal ihsan seperti ini, maka tentu saja Allah akan mencurahkan rahmatnya. Dia akan menjadi orang yang betul-betul kaya akan rahmat. Dan Bapak Ibu, ini tanda kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Tanda kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, merasakan bahagianya beramal baik. Jadi kalau kita melakukan amal baik dan kita bahagia, Bapak Ibu, baca Quran bahagia, zikir bahagia, sholat bahagia. Jadi ketika diajar, ya Allah, baru jam 10, zuhurnya masih lama. Semuanya hawanya bahagia dengan segala amal kebaikan. Sedekah bahagia, ngaji bahagia. Ustadznya gak enak,
Ya, itu yang nanti akan jadi ujian. Karena ngaji itu pengertiannya apa Bapak Ibu? Pengertiannya kan datang ke majelis. Nah, bisa datang ke majelis ilmu itu rahmat Allah, bukan? Dan ini yang sering menjadi ujian tersendiri bagi kita. Sebenarnya nanti ada kaitannya dengan poin sebelumnya tadi. Yani mengembalikan semua hasil dari amal kepada rahmat Allah. Ibu sholat duha, ya, ibu sholat duha, itu rahmat Allah, bukan? Rahmat Allah. Pasti nggak rahmat Allahnya? Pasti. Ya, jadi kalau sudah kebaikan itu pasti rahmat Allah. Manusia saja yang kemudian mengubahnya bukan menjadi rahmat Allah dengan dia mengatakan bahwa saya bisa sholat duha itu karena saya berusaha. Oh, kalau saya nggak berusaha nggak akan mungkin saya bisa sholat duha. Nah, kalau orang beranggapan seperti ini, ya sholat duha itu bukan rahmat bagi dia, karena dia sendiri yang menganggap ini karena saya usaha. Tapi kan sebenarnya faktanya kita nggak akan mungkin sholat duha kecuali dengan rahmat Allah. Pak Bu, rahmat Allah itu nilainya tinggi nggak? Tinggi. Berarti kita bisa sholat duha, wajarnya bahagia. Bahagia. Nah, setelah sholat duha kok dapat rezeki 10 juta? Ibu bahagia nggak? Ibu bahagia? Betul? Nah, mana yang membuat ibu lebih bahagia? Sholat duhanya atau dapat 10 jutanya? Kalau bahagianya 10 jutanya berarti tidak menghargai rahmat Allah. Makanya biar kita menghargai rahmat Allah, ketika dapat 10 juta jangan dikaitkan dengan sholat duha. 10 juta ini adalah rahmat Allah yang gak ada kaitan sama sekali dengan sholat duha. Karena itu ditegaskan bahwa memang tujuan saya dari sholat duha ini biar saya dapat rahmat Allah. Kok dapat 10 juta? Berarti 10 juta itu rezeki atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Dan kalau rahmat Allah itu sebenarnya ya, dikait-kaitkannya adalah dengan amal ihsan. Jadi kita nggak perlu. Makanya dia tetap miskin rahmat, walaupun kaya rezeki. Karena rezekinya tidak dianggap sebagai rahmat. Jadi betul-betul kita merasakan bahagianya beramal baik, merasakan susahnya beramal buruk. Karena itu kadang kita suka merenung, baca Quran amal baik, ngerasanya orang amal buruk. Tapi lebih asik mana Bapak Ibu? Kalau sampai lebih asik ngerasanya daripada baca Quran, wah itu berarti tanda bukan cuma nggak dapat rahmat tapi jauh dari rahmat. Karena dia merasakan lebih nikmat berbuat buruk daripada berbuat baik. Nah, yang terakhir memahami dan merasakan apapun sebagai rahmat Allah. Nah, ini yang nanti akan menjadikan kita insya Allah menjadi pribadi yang khairun nas kepada diri sendiri, khairun nas ya untuk sesama. Memahami dan merasakan apapun sebagai rahmat Allah itu juga sudah dimaklumatkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Berarti sebenarnya kalau kita sehat rahmat Allah, bukan? Ya, kalau sakit rahmat Allah. Pribadi yang sudah mendapatkan rahmat Allah, waktu sehat ya rasanya ini rahmat Allah, waktu sakit ya ini rahmat Allah. Apapun itu selalu dirasakan sebagai rahmat Allah. Nah, kalau kita sudah merasakan apapun sebagai rahmat Allah, maka ini yang nanti akan terjadi. Maka dia pasti akan menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri. Awalnya dia akan menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri. Wujud rahmat Allahnya apa? Wujud khairun nasnya orang kepada dirinya sendiri, menjadi sebaik-baik manusia untuk dirinya sendiri. Wujudnya apa Bapak Ibu? Wujudnya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia.
Bapak Ibu, orang kalau akhlaknya mulia, hidupnya damai nggak? Orang yang berakhlak mulia, dia tidak akan pernah punya masalah dengan dirinya sendiri. Segala apapun akan diterima sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Memaafkan itu kan ciri akhlak mulia. Tawadhu itu ciri akhlak mulia. Sabar akhlak mulia. Qanaah akhlak mulia. Dan itu juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khairun nas. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa? Ahsanuhum, yang paling baik di antara mereka. Apa? Yang paling baiknya khuluqan, akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya, dia akan jadi khairun nas. Khairun nas bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Karena akhlak yang baik itu yang merasakan manfaatnya adalah dirinya sendiri. Berakhlak kepada siapapun, apalagi kepada orang tua. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia adalah fondasi bagi terwujudnya bangunan indah bernama khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi tegaknya bangunan indah bernama khairun nas linnas, menjadi manusia yang paling baik untuk manusia yang lain. Sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Itu fondasinya ada pada akhlak yang mulia. Orang yang akhlaknya mulia itu pasti akan jadi apa bagi manusia yang lain itu? Jadi berkah, menjadi kebaikan bagi manusia yang lain. Dan itu fondasinya adalah akhlak mulia. Jadi yakin orang kalau akhlaknya mulia, pasti dirinya akan jadi bangunan kehidupan yang dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Dan kalau sudah begini, sudah menjadi khairun nas, orang seperti ini nanti begitu pulang ke akhirat akan langsung dipersilakan kemana Bapak Ibu? Inilah orang kalau sudah menjadi khairun nas, langsung dipersilakan untuk masuk ke surga. Jadi khairun nas itu adalah bukti bahwa kita semua menginginkan kehidupan ini terus berlanjut dalam kebaikan dan kemuliaan sampai di surga nanti. Dan yang bawa iyakum, ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena bermanfaat. Mohon maaf segala khilaf, saya kembalikan ke Ibu.